Dalam rangka memperingati HUT keempat, DPP FKOB adakan Festival Budaya dan undang Raja Sulawesi Selatan Kuburaya, Kalimantan Barat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat DPP, Dewan Pimpinan Pusat FKOB, Forum Komunikasi Orang Bugis, yang didirikan oleh Dr. Ardiansyah, SHMH mengadakan Festival Adat Budaya Bugis dengan mengundang raja dari Sulawesi, beberapa kepala desa Kabupaten Kuburaya, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dr. Ardiansyah saat diwawancarai oleh awak media ini mengatakan, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan adat budaya Bugis di mana kita menampilkan seni budaya Bugis dan intinya inilah budaya Bugis yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Tadi kita juga mengadakan karnaval multi etnis dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada keharmonisan antara etnis ke etnis, walaupun banyak suku dan budaya tapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa keberagaman budaya itulah yang mempersatukan dan pada hari kita juga mengadakan hari ulang tahun FKOB keempat dengan harapan, mudah-mudahan adat budaya dapat dilestarikan dan dijaga dan untuk kedepannya kita terus mengembangkan lagi adat budaya Bugis yang ada di Kalimantan Barat, ungkapnya saat ditanyai mengenai kegiatan FKOB di Kalimantan Barat. Bang Ardi sapaan akrabnya mengatakan, dalam 1 tahun itu bisa 2 atau 3 kali kita mengadakan festival adat budaya Bugis dan pada hari ini merupakan puncak milad FKOB dibarengi dengan festival adat budaya Bugis yang menghadirkan raja dari Sulawesi Selatan. Kita juga mengadakan Tudang Mandre Sipulung di mana dalam bahasa Melayu itu lebih dikenal dengan makan saprahan. Tudang itu artinya duduk, sipulung itu kebersamaan dan mandre itu makan, artinya makan duduk bersama. Dan kalau filosofinya kita memaknai Tudang Mandre Sipulung pada zaman dahulu itu merupakan tempat berdiskusi dan bermusyawarah dengan tokoh adat berkumpul, makanya dinamakan makan saprahan. Itulah makna yang sebenarnya, baik itu dalam berdiskusi tentang pembangunan, pendidikan dan di dalam semua hal dengan agenda Mandre Sipulung, terangnya. Lebih lanjut Bang Ardi, adat dan budaya ini merupakan warisan nenek moyang kita. Bagaimana dahulunya nenek moyang kita menciptakan adat budaya Bugis. Walaupun mereka bersusah payah untuk menciptakan dan bukan hanya adat budaya Bugis tapi adat budaya semua etnis. Kalau kita tidak bisa melestarikan mulai sekarang tidak menutup kemungkinan 25 tahun bahkan 50 tahun akan punah. Jangankan rumah adat bahasa juga bisa punah. Dan banyak ahli mengatakan bahwa 25 tahun ke depan bahwa bahasa daerah di Indonesia itu akan punah. Kalau sekarang tidak kita lestarikan dan kita jaga dan apa yang diperkirakan oleh pakar budaya itu bisa menjadi kenyataan. Makanya kita harus melestarikan adat budaya termasuk rumah adat. Ini juga merupakan salah satu pelestarian adat budaya karena ada teori filsafat dari luar negeri mengatakan bahwa rumah adat atau benda itu merupakan salah satu alat komunikasi antar zaman. Contohnya kita menemukan fosil. Kalau tidak ada fosil itu tentu kita tidak akan mengetahui bahwa ada pada 1000 tahun yang lalu dan begitu juga pada saat ini. Kalau tidak adanya rumah adat Bugis tentu tidak ada orang yang mengetahui rumah adat budaya Bugis. Makanya rumah adat itu merupakan alat atau sarana komunikasi antar zaman. Dan sedemikian juga dengan Candi Borobudur. Jika tidak ada Candi Borobudur tentu kita tidak akan tahu bahwa ada kerajaan Hindu pada zaman dahulu. Dan itulah merupakan bukti sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Jika kita sudah tidak ada tentu kita tiada. Akan tetapi rumah adat Bugis ini, meskipun kita tiada rumah ini masih ada dan anak cucu, cicit, kita akan bisa melihat adanya adat budaya Bugis. Meskipun kita sudah menjadi tulang belulang. Itulah menunjukkan bahwa sejarah yang harus kita jaga agar jangan sampai punah. Selain itu rumah adat ini menjadi rumah adat untuk berbagai macam kegiatan seperti menari, silat, hadrah dan marawis dan lain sebagainya. Ungkapnya lebih lanjut Bang Ardi juga memaparkan, untuk pembinaan seni adat budaya pada saat ini rata di semua tingkat. Masing-masing mereka punya seni budaya sendiri. Misalnya Laskar mereka mempunyai silat Mangaru, dan DPC lainnya ada yang Madendang Padupa. Jadi masing-masing semua tingkatan
Mereka mempunyai keahlian dan nantinya jika ada kegiatan seperti ini mereka tampil semuanya. Dan tadi Dinas Pariwisata dan Provinsi sudah mengatakan bahwa Festival Budaya Adat ini merupakan agenda tetap pemerintah provinsi. Karena apa? Kita selama 4 tahun ini selalu eksis secara terus-menerus. Tentunya Dinas Pariwisata melihat kalau mengadakan agenda festival budaya apapun bentuknya sudah 4 tahun berturut-turut, maka secara otomatis menjadi agenda provinsi yang memang harus kita laksanakan setiap tahun dan FKOB selalu siap dalam melakukan festival budaya seperti ini. Ujarnya Koordinator Duta Cyber melaporkan Pontianak, Kalimantan Barat Hamdani. Memberikan hiburan dan penyambutan tamu-tamu yang mulia.